Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-ayat. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sebagian di antara kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-Nya, yaitu melaksanakan salatul Jumat pada siang hari ini insyaallah taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita pahami dan maklum bersama bahwa alam semesta ini tercipta, ada, wujud, hasil dari rahmat Allah Ta'ala. Kita tahu bahwa alam semesta ini ada yang mengatur, bahwa segala bentuk pergerakan ada yang mengurus, selalu dipantau, tidak terlepas dari pantauannya. Tentu saja semua berkaitan dengan rahmat Allah Ta'ala yang sampai kepada kita sebagai hamba-Nya, makhluk-makhluknya. Kita tahu bahwa kata rahmat sudah menjadi sangat familiar di telinga kita. Bahkan di antara kita barangkali ada yang namanya rahmat. Tapi apakah makna rahmat itu sendiri bagi kita selaku muslim, selaku mukmin yang meyakini bahwa Al-Quran itu pun merupakan rahmat Allah Ta'ala? Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ketika kita meyakini bahwa alam semesta ini, bumi ini beserta isinya tercipta dari rahmat Allah Ta'ala, maka yakinlah Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita itu juga merupakan suatu rahmat Allah Ta'ala. Dan kami turunkan dari Al-Quran ma huwa shifa', yaitu penawar, obat, wa rahmah, dan juga adalah rahmat. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah Ta'ala. Bagi orang-orang yang membenarkan bahwa Al-Quran itu datang dari Zat yang menciptakan alam semesta ini. Lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara, dan tidak akan bertambah sedikit pun apapun yang didapat dari orang-orang yang berbuat zalim illa khasara, melainkan hanyalah kerugian saja. Kalau kita ingin memahami makna rahmat, tentu saja kita harus merujuk bahasa asli dari Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran kita yakini turun dengan bahasa Arab.
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, untuk memahami makna rahmat itu sendiri, kita harus merujuk bagaimana tafsir ayat ini, bagaimana pandangan para ulama dulu ketika mengupas makna rahmat itu sendiri. Saya ambil di antara sekian banyak contoh barangkali seorang ulama besar, pakar bahasa, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, menunjuk itu Faris, dalam kitab-kitabnya mengatakan bahwa rahmat itu berasal dari kata atau dari huruf ra, ha, dan mim yang mengandung arti kehalusan, kelembutan, kasih sayang, belas kasihan, dan perbuatan baik. Maka ini mencakupi makna rahmat itu sendiri. Ketika kita mengatakan ini alam semesta ini tercipta karena rahmat Allah Ta'ala, itu artinya merupakan kelembutan, kehalusan, kasih sayang, belas kasihan, dan perbuatan baik Allah Ta'ala kepada kita semua, kepada makhluk-makhluk. Bukankah ketika kita membaca Al-Quran, ayat yang pertama kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka kedua kata Rahman, kedua kata ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang diulang juga ayat setelahnya, Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga berasal dari kata yang sama, yaitu kata Rahman. Cuma bedanya Rahman, rahmat yang Allah berikan kepada semua makhluk, baik itu mukmin, termasuk mukmin ataupun termasuk kafir, baik orang yang meyakini akan adanya Allah dan hari akhir ataupun tidak meyakini akan adanya Allah dan hari akhir. Itu adalah Rahman. Allah berikan rahmat itu kepada semua makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim, Allah hanya berikan rahmat yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Maka ketika kita membaca Al-Quran, ayat yang pertama yang keluar adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Artinya rahmat Allah Ta'ala tercurah kepada seluruh alam semesta ini, bumi ini beserta isinya. Barangkali kita juga berpikir, apakah Allah pernah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluk? Maka jawabannya kita harus merujuk kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Apa yang bisa kita temukan jawaban dari itu? Ketika Allah mengatakan innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinna anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak mau dan tidak akan dan tidak pernah menzalimi manusia syai'an sedikit pun, walakinna anfusahum yadhlimun. Akan tetapi diri-diri mereka lah, manusia itu sendirilah yang berbuat zalim terhadap diri-diri mereka sendiri. Begitu pula hadis Nabi, baginda Nabi SAW pernah mengatakan dalam suatu hadis yang sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi mi'ata rahmah, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, anzala minha rahmatan wahidah, Allah menurunkan satu rahmat saja di bumi ini, di dunia ini, di alam semesta ini. Wa biha yatarhamuna wa yata'atafun, dengan satu rahmat yang Allah turunkan di dunia ini, di bumi ini, maka kalian bisa saling berkasih sayang, saling berbelas kasih, saling berlemah lembut. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dan dengan satu rahmat ini juga binatang yang begitu buas bisa menyayangi anaknya sendiri. Wa akharallahu 99 rahmatan yaumal qiyamah, dan Allah akan mengakhirkan 99 rahmat lagi nanti di yaumul qiyamah, di hari akhir nanti, di hari kiamat. Dan satu rahmat yang Allah turunkan di bumi ini
kita sudah merasa begitu luar biasa nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Apatah lagi nanti di hari akhir, yaumul qiyamah, Allah akan turunkan 99 rahmat yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang dikasihi ini. Orang-orang yang diberikan rahmat Allah dan orang-orang yang mendapat ridha Allah Ta'ala. Barakallahu fiikum wa barakallahu. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menggambarkan bagaimana rahmat Allah Ta'ala sampai kepada kita, sampai kepada makhluk-makhluknya, hamba-hambanya dan bumi ini, tentu saja gambaran yang paling sederhana barangkali yang bisa khatib sampaikan dalam kesempatan yang ringkas pada kesempatan kali ini adalah ketika kita menggambarkan seorang ibu. Ketika ibu ini mengandung janin dalam perutnya, bayi dalam perutnya, kita tahu bagaimana susah payahnya, kelelahannya, repotnya, keletihannya seorang ibu dalam membawa janin yang ada dalam kandungannya. Dari janin tumbuh menjadi bayi selama 9 bulan, dijaganya betul-betul, dirawatnya betul-betul, nutrisinya diperhatikan, diperiksakannya, supaya apa? Supaya nanti bayi yang lahir dari perut ibunya lahir dengan selamat, lahir dengan sehat. Setelah 9 bulan dijaga, setelah melahirkan, proses melahirkan dan begitu berat sekali, begitu kepayahannya seorang wanita, seorang ibu melahirkan anaknya, perihnya, sakitnya. Tapi tetap ketika anak itu sudah lahir, bayi itu sudah lahir, seorang ibu tetap ingin anaknya tumbuh sehat, anaknya tumbuh kuat, cerdas, selamat dari berbagai bahaya, aman dari berbagai petaka. Selalu itu yang diharapkan. Walaupun kondisi ibu itu begitu payah, susah dan begitu beratnya, wahni, begitu kepayahan. Tetapi selalu seorang ibu berharap anaknya tumbuh dengan besar, tumbuh dengan baik, cerdas, tidak bodoh, pintar, bisa mendapatkan makanan yang baik, minuman yang baik, dan lain sebagainya. Selalu dirawat dan dijaga dengan kesusahan yang begitu luar biasa. Maka gambaran ini bukan gambaran yang sederhana yang bisa kita rasakan, bahwa ibu kita, orang tua kita bersusah payah merawat kita. Maka gambaran ini merupakan gambaran sederhana ketika kita mencoba memahami rahmat Allah Ta'ala. Maka rahmat Allah Ta'ala itu jauh melebihi rahmat, kasih sayang, kelembutan, belas kasihan seorang ibu terhadap anak. Jauh sekali. Tidak bisa kita bayangkan rahmat Allah itu sampai kepada kita. Maka dengan kata lain, apa yang Allah turunkan kepada kita, apapun perkara, peristiwa, kejadian yang sampai kepada kita, jika itu adalah suatu kebaikan, maka yakinlah itu datang dari Allah Ta'ala. Maka jika itu adalah keburukan, maka yakinlah bukan datang dari Allah Ta'ala, tapi datang dari tangan-tangan kita sendiri. Musibah apapun, wa ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum. Satu musibah pun yang menimpa kepada kita itu disebabkan oleh tangan-tangan kita sendiri. Ketika Allah menurunkan hujan misalkan, hujan adalah satu bentuk rahmat kasih sayang Allah. Dengan hujan tumbuh-tumbuhan bisa hidup, hewan-hewan bisa minum, kita pun bisa minum. Dengan air kita bisa hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan Allah menjadikan segala sesuatu dari air menjadi hidup. Maka hakikatnya turunnya hujan adalah rahmat Allah Ta'ala. Tapi ketika hari ini kita melihat terjadinya banjir, terjadinya longsor, apakah kita menyalahkan Allah Ta'ala dengan menurunkan hujan ini menjadi banjir, malapetaka bagi kita? Ataukah ini semua karena disebabkan keegoan kita, tangan-tangan kita, kezaliman yang kita buat sendiri,
sehingga jadilah banjir, sehingga jadilah longsor dan lain sebagainya. Maka tentu saja kita ingin berharap rahmat Allah itu selalu senantiasa turun kepada kita. Kalau kita lihat dan cek analisis Al-Quran, ada beberapa ayat yang kita temukan bagaimana kita sebagai hambanya ingin mendapatkan selalu senantiasa mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Kata rahmat dalam Al-Quran ada berbagai bentuk yang Allah sebut dalam Al-Quran. Di antaranya adalah bentuk kata kerja, fi'il mudhari', mengandung arti sedang atau akan, artinya berterusan, kontinu. Ketika ditemukan, maka kita bisa merenung dan mentadabbur. Ketika Allah Ta'ala mengatakan wa'atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul la'allakum turhamun, agar kalian turhamun. Turhamun ini dikatakan rahmat, tapi dalam bentuk kata kerja, fi'il mudhari', sedang atau akan, mengandung arti berterusan. La'allakum turhamun, agar senantiasa kalian dicucuri rahmat Allah Ta'ala. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah atiullaha wa rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul di atas segala-galanya. Yang kedua, Allah Ta'ala juga mengatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu la'allakum turhamun. Ini adalah satu kitab yang Allah turunkan mubarak, dengan penuh berkah. Kitab apa itu yang penuh berkah? Allah katakan ya Al-Quran. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran. Wattaqu, dan bertakwalah. La'allakum turhamun, maka dengan begitu insyaallah Allah akan curahkan rahmat-rahmatnya. Tidak ada satu panduan terbaik bagi seorang muslim, seorang mukmin, panduan hidupnya ketika Allah berikan nyawa di dunia ini, kecuali hanya Al-Quran. Yang ketiga, barangkali yang terakhir dalam kesempatan yang singkat kali ini, bahwa Allah Ta'ala juga mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka perhatikan, dengarkan, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, maka dengan begitu Allah akan turunkan rahmat kepada kalian. Allah akan curahkan rahmat itu kepada orang-orang yang mau memperhatikan Al-Quran, mau mendengarkan Al-Quran, mau tunduk, diam sejenak untuk mendengar kalam Allah yang maha mulia itu. Mudah-mudahan, masih banyak ayat-ayat lain tentu saja. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita bisa memperoleh rahmat Allah Ta'ala dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dengan mentaati Al-Quran, dengan mencoba menggali dan terus mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah umur-umur kami yang terakhir adalah umur-umur yang terbaik, dan jadikanlah amal-amal kami yang penutup merupakan penutup amal-amal kami yang terbaik, dan jadikanlah hari-hari kami yang terakhir ya Allah dari umur kami merupakan umur-umur yang terbaik ketika hari itu Engkau panggil kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.